Dan kalau Mahkamah Konstitusi akan melaporkan Denny Indrayana ke lembaga advokat yang menaunginya soal klaim bocoran putusan MK soal gugatan Undang-Undang Pemilu. Sudah bergabung bersama kami advokat senior Prof. Todung Mulya Lubis. Selamat siang Prof. Todung. Pertama-tama tentunya saya langsung ingin minta tanggapan Anda mengenai hal ini. Maria. Oke, saya sudah mendengar dan menyimak dengan teliti apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dan juga tanggapan dari Saudara Denny Indrayana. Nah, ini satu hal yang menarik karena ini presiden pertama kalau Mahkamah Konstitusi melaporkan atau mengadukan ya seorang yang mengkritik Mahkamah Konstitusi, ya dalam hal ini Saudara Denny Indrayana. Ya. Nah, syukur itu tidak dilaporkan ke kepolisian, ya berdasarkan Undang-Undang ITE. Tapi ini dilaporkan ke organisasi advokat yang bersangkutan. Tapi kalau saya pribadi melihat, sebetulnya memang soal sistem pemilihan umum, apakah itu proporsional terbuka atau tertutup, ini memang soal publik yang betul-betul banyak disoalkan, diperdebatkan, dan ditunggu putusan MK. Bahwa ada spekulasi bahwa MK akan membuat putusan yang tidak ya mendukung sistem proporsional terbuka, itu juga sudah kita dengar berkali-kali, dan mungkin ya Saudara Denny Indrayana ingin ya mengingatkan kita semua termasuk MK untuk kembali kepada semangat reformasi. Nah, semangat reformasi pada tahun 1998 adalah membangun satu demokrasi dengan satu sistem proporsional terbuka. Semua warga punya hak untuk bisa memilih. Nah, tapi kan itu tidak ya dilakukan ya dengan sangat hati-hati oleh Saudara Denny Indrayana sehingga dia membuat tweetan yang seolah-olah itu merupakan bocoran dari MK. Saya kira lebih baik mungkin ya, Maria ya, Saudara Denny Indrayana diberikan peringatan saja ya oleh MK. Tidak usah dilaporkan kepada organisasi advokat yang bersangkutan. Diberikan peringatan dengan keras, dengan tegas ya, supaya lebih hati-hati ke depan. Nah, karena ini kan yang kita butuhkan adalah diskursus, adalah wacana, satu kritik atau kritik yang penting untuk kita semua. Jadi kalau menurut Prof. Todung sendiri, MK ini berlebihankah dalam hal ini, Prof? Tapi mungkin bisa dijawab nanti ya, Prof. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Ya pemirsa, terkait MK yang melaporkan Denny Indrayana ke lembaga advokat yang menaunginya, kita masih bersama dengan Profesor Todung Mulya Lubis, advokat senior. Prof, jadi kalau sesama advokat begitu yang juga tergabung dalam organisasi resmi advokat, menurut Prof Todung sendiri apakah MK berlebihan dalam hal ini? Sebetulnya hak untuk mengadukan advokat itu sah-sah saja. Itu ada pada semua pihak, termasuk juga kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi MK itu akan selalu diganggu dalam setiap putusan yang akan dia buat ya. Jadi saya tidak ingin sebetulnya kita bersikap overreacting ya terhadap cuitan-cuitan atau pendapat-pendapat atau kritik yang disampaikan oleh pihak-pihak lain, termasuk Saudara Denny Indrayana. Mungkin ini kesan saya, Saudara Denny Indrayana merasa cemas karena dia tidak begitu senang, tidak begitu happy membaca putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Karena itu dia membuat cuitan semacam ini. Ya, tapi ya memang dia salah. Karena memang seperti dikatakan oleh Wakil Ketua MK, ya tidak ada putusan ya yang dibuat ketika cuitan itu dilakukan oleh Saudara Denny Indrayana. Dan juga tidak 6-3. Gitu. Karena jumlah hakim MK itu cuma 8 yang ikut dalam permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi Denny memang tidak hati-hati, dia ceroboh, ya seharusnya dia diberikan peringatan. Jadi ya ini MK seharusnya lebih legowo saja karena dia harus sadar dia akan terus diganggu ya, dikritik oleh berbagai pihak. Tapi bagaimana dengan tanggapan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa informasi-informasi yang keluar ke publik sebelum putusan MK ini termasuk membocorkan rahasia negara? Ya, saya kasih tidak semuanya seperti itu. Ini kan concern ya, keprihatinan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Jadi kita tentu punya hak untuk cemas, untuk berhati-hati, untuk memberikan wanti-wanti, dan apakah ya itu harus dianggap rahasia negara atau tidak ya. Saya kasih jangan terlalu legalistik dalam melihat hal semacam ini. Yang penting adalah melihat semangatnya. Nah, tapi tetap saya setuju diberikan peringatan.
Saya tidak mengatakan tidak setuju, peringati aja. Ya. Nah, kalau Baik. misalnya memang setelah diperingati tetap akan juga melakukan hal yang sama, tentu MK punya hak untuk menyampaikan laporan ya terhadap yang bersangkutan. Baik, jadi menurut Prof. Tudung sendiri, cuitan Denny yang memang sempat menggiring opini publik pada saat itu, ini tidak berdampak pada marwah MK. Apakah memang tidak berpengaruh? MK ini kan satu lembaga ya, Mahkamah Konstitusi yang betul-betul punya wibawa ya dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Ya dia tidak perlulah merasa terganggu dengan cuitan-cuitan yang seperti itu. Ya wibawanya tidak akan tergerus, wibawanya tidak Meskipun akan. sempat menggiring opini publik, Prof. Todung yang juga sempat menimbulkan kegaduhan pada saat itu? Saya kira MK harus lebih yakin pada dirinya bahwa dia berada di atas ya cuitan-cuitan semacam itu. Tapi ya saya tidak mengatakan MK tidak berhak menyampaikan laporan. Kalau saya menjadi hakim MK, saya tidak akan memutuskan untuk membuat laporan ya terhadap seseorang yang membuat cuitan semacam itu. Baik, pengacara senior Todung Mulya Lubis, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang kali ini. Salam sehat, Prof.